Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bahagia Belajar, channel yang berisi tentang video pembelajaran tingkat sekolah dasar yang membahas tentang kompetensi inti 3, yaitu berupa pengetahuan. Untuk video kali ini, saya ingin membuat atau menerangkan pada pelajaran PKN kelas 4 SD pada buku tema 1 semester 1. Dalam tema 1 PPKN ini yang dibahas adalah keberagaman masyarakat Indonesia, diantaranya kebudayaan adat istiadat. Ada 3 poin yang akan saya bahas di sini, yaitu pertama rumah adat, yang kedua tarian tradisional, dan yang ketiga makanan tradisional. Untuk rumah adat, saya akan menjelaskan 3 rumah adat untuk tema ini. Yang pertama, rumah adat Baduy. Yang kedua, rumah adat Tongkonan. Dan yang ketiga, rumah adat Honai. Rumah adat Baduy. Rumah adat Baduy mempunyai ciri-ciri khas. Rumah yang dibangun tidak boleh menyentuh tanah. Tiang-tiang kolong harus dialasi batu. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Atap terdiri atas 2 bagian, kiri dan kanan. Atap sebelah kiri berukuran lebih panjang. Atap terbuat dari ijuk atau daun pisang. Yang kedua, yaitu rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan ini merupakan rumah adat khas Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Indahnya kebersamaan pada rumah adat Toraja tercermin dalam kata Tongkonan itu sendiri. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti tempat duduk, yang difungsikan sebagai tempat berdiskusi para bangsawan Toraja. Ciri-ciri khas rumah Tongkonan terbuat dari kayu, berbentuk panggung, atap rumah terbuat dari ijuk, lalu ujung atapnya itu runcing. Rumah Tongkonan mengarah harus ke utara. Kepala kerbau atau tanduknya ditempel di tiang utama depan rumah. Banyak sedikitnya tanduk kerbau menandakan tinggi rendahnya derajat pemilik rumahnya. Yang ketiga, rumah adat Honai. Honai merupakan rumah adat daerah Papua yang banyak ditemukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Pulau Papua. Rumah Honai merupakan sebuah rumah adat yang mencerminkan indahnya kebersamaan. Rumah adat ini mempunyai karakteristik tinggi rumah kurang lebih 2,5 meter. Bentuk atap bulat kerucut. Lalu dinding rumah terbuat dari kayu. Terdiri dari 2 lantai. Fungsinya sebagai tempat menyimpan alat-alat perang atau berburu. Lalu tempat melatih anak laki supaya menjadi orang yang kuat. Tempat untuk menyusun strategi perang. Dan tempat menyimpan alat-alat atau simbol dari adat suku yang sudah ditekuni sejak dulu. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam tarian tradisional. Ada 4 tarian tradisional yang akan saya bahas di tema ini di pelajaran PPKN. Yang pertama, Gending Sriwijaya. Lalu yang kedua, Tari Hudok. Yang ketiga, Tari Serimpi. Dan yang keempat, Tari Saman. Untuk yang pertama, Tari Gending Sriwijaya merupakan tarian adat masyarakat Sumatera Selatan. Tarian ini biasa ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan yang berkunjung ke Sumatera Selatan. Selanjutnya, yang kedua itu ada Tari Hudok. Tari Hudok berasal dari Kalimantan Timur. Tarian ini mencerminkan kebersamaan karena dilakukan pada saat akan memulai masa tanam padi, membersihkan desa, ataupun saat panen. Yang selanjutnya, Tari Serimpi. Tari Serimpi merupakan tarian yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tari Serimpi termasuk ke dalam tarian klasik. Ada berbagai jenis tari serimpi yang dikenal masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selanjutnya, yang terakhir ini ada Tari Saman. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Aceh Gayo.
Tarian ini mencerminkan kebersamaan dan kekompakan dalam menarikannya. Tarian ini tidak menggunakan iringan musik dalam penyajiannya, hanya menggunakan suara dari para penarinya, ditambah dengan suara tepukan tangan, suara tepukan dada, serta tepukan pada pangkal paha penarinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam makanan tradisional. Ada 4 makanan tradisional yang akan saya bahas di tema ini. Yang pertama, lempah kuning. Kedua, ketan uli. Yang ketiga, seruit. Dan yang keempat, tumpeng. Kita bahas untuk yang pertama, yaitu lempah kuning. Lempah kuning merupakan makanan ciri khas daerah Pangkal Pinang. Bahkan utama dalam masakan lempah kuning ini adalah ikan. Makanan yang sering disertakan dalam berbagai upacara adat ini merupakan sajian utama atau makanan-makanan utamanya. Selanjutnya ada ketan uli. Ketan uli merupakan makanan khas bagi masyarakat Betawi yang dibuat dari beras ketan. Makna dalam pembuatan ketan uli ini melambangkan kekeluargaan atau silaturahmi yang terjaga antara keluarga. Bahan-bahan pokok dari pembuatan ketan uli ini pun adalah memakai bahan lokal. Pengolahan yang baik menghasilkan makanan yang bercita rasa tinggi. Lalu yang ketiga, itu ada seruit. Seruit merupakan makanan khas Lampung yang bahan utamanya adalah ikan dengan sambal terasi. Masakan yang berbahan lokal dan bergizi tinggi, ini harus tetap dipertahankan. Lampung dikenal sebagai penghasil berbagai tumbuhan yang cocok untuk lalapan, menjadikan seruit ini menjadi lebih bervariasi. Yang keempat adalah tumpeng. Tumpeng merupakan penyajian nasi beserta lauk pauknya berbentuk kerucut dan sering ditemukan pada saat upacara keagamaan atau upacara tradisional ataupun selamatan lainnya. Tumpeng ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan secara bersama-sama. Demikianlah materi kelas 4, tema 1 pembelajaran PPKN KI 3.4. Semoga dapat bermanfaat dalam belajar. Agar supaya lebih jelas, silakan di-pause di setiap materi dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.